Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran bab 4 untuk kelas 6, yaitu kita membahas tentang pembayaran zakat. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang zakat. Nah, zakat itu apa dan zakat itu ada berapa sih? Ayo kita langsung aja. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Secara istilah, zakat adalah jenis harta tertentu yang pemiliknya diwajibkan memberikannya kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jadi memberikan zakat ini tidak sembarangan kepada siapa aja, tapi dia ada syarat-syarat orang yang menerima dan juga syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat. Nah, jadi di sini ada 3 poin arti zakat. Yang pertama, an-nama, artinya tumbuh dan berkembang. Jadi harta yang dizakatkan itu tidak akan berkurang, justru akan tumbuh dan berkembang. Artinya benda yang kita keluarkan atau harta yang kita keluarkan itu bisa bertambah, ya. Terus yang kedua, at-thaharah, artinya suci. Suci artinya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih dan membersihkan jiwa yang memilikinya dari kotoran hasad, dengki, dan batil. Jadi zakat ini selain menyucikan jiwa, dia juga menyucikan harta yang dimiliki oleh orang yang berzakat tadi. Terus yang ketiga, as-salahu, artinya baik. Jadi artinya bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya tadi itu akan menjadi baik dan zakat itu sendiri akan memperbaiki kualitas harta tersebut dan memperbaiki amal yang dimilikinya, amal yang memilikinya. Nah, sudah paham sampai sini ya? Ini ada 3 poin pengertian zakat. Nah, jadi zakat itu ada terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini ada ukurannya, yaitu 2,5 kilo atau 3,5 liter. Terus kalau zakat mal ini artinya emas ya, di sini dihitung emas. Jadi 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5%. Jadi bagaimana secara menghitung zakat ini tadi? Nah, bagaimana cara supaya kita tahu kalau kita sudah termasuk orang yang wajib berzakat? Nah, nanti kita bahas di sini. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat untuk membersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah ini hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal Ramadan sampai yang paling utama pada malam Idul Fitri dan paling lambat pagi hari Idul Fitri. Nah, ini waktunya ya. Nah, sekarang waktu mengeluarkan zakat itu ada 5 hukum. Ada 5 hukum, yaitu ada waktu yang mubah atau boleh, waktu wajib, waktu yang paling afdol, waktu makruh, dan waktu yang haram. Jadi waktu-waktu ini kapan sih kita dihukumkan sebagai waktu mubah? Nah, itu kapan kita boleh mengeluarkan zakat tadi? Itu boleh kita mengeluarkan zakat, yaitu waktu mubah ya, adalah dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi boleh kita mengeluarkan zakat fitrah di tanggal 1 Ramadan, boleh ya. Terus yang kedua, waktu wajib adalah sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita membayar zakat fitrahnya setelah terbenam matahari, ini artinya malam hari raya Idul Fitri, berarti kita dihukumkan sebagai waktu wajib ya, waktu wajib membayar zakat fitrah. Terus yang ketiga, waktu afdol adalah sesudah sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Nah, ini adalah waktu yang paling afdal, yaitu sebelum melaksanakan sholat id, sesudah sholat subuh, yaitu adalah waktu yang paling afdol. Terus yang keempat, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib. Jadi seandainya kita mengeluarkan zakat fitrah setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri,
dan sampai 3 waktu sholat maghrib, maka hukum zakat fitrah kita menjadi makruh. Terus yang kelima, waktu haram adalah sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi ketika sudah berganti hari, sudah mulai gelap karena karena terbenamnya matahari, maka ketika kita membayar zakat pada saat itu, kita dihukumkan sebagai waktu yang haram mengeluarkan zakat fitrah. Nah, di sini dia ada rukun zakat fitrah. Nah, rukunnya ini ada 4, yaitu yang pertama kita harus berniat. Ya, kalau tidak berniat maka zakat kita tidak sah atau tidak afdal, ya, batal. Terus yang kedua, orang yang berzakat atau nama lainnya adalah muzaki. Jadi orang yang berzakat itu harus ada. Orang yang berzakat namanya muzaki. Dan yang ketiga, orang yang menerima zakat. Nah, ini nanti ada syarat-syaratnya. Ya, jadi yang ketiga ini orang yang menerima disebut adalah mustahik, ya. Jadi beda. Orang yang berzakat namanya muzaki, orang yang menerima zakat namanya mustahik. Yang keempat, makanan pokok yang dizakatkan. Jadi kalau zakat fitrah itu harus ada bendanya. Ini dia syarat wajib berzakat. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Dan yang kedua, dilaksanakan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, mempunyai harta lebih daripada keperluan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi seandainya dia mempunyai harta tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan keluarganya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini dia golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Ini apa tadi namanya? Yaitu mustahik, ya. Mustahik itu ada 8 orang. Yang pertama, fakir, orang yang tidak mempunyai harta dan hasil usaha dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Nah, ini orang yang fakir. Yang kedua, miskin, orangnya mempunyai harta dan juga mempunyai pekerjaan tapi hasilnya itu tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari. Nah, yang ketiga, fisabilillah, ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, ya. Terus yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, gorim, orang yang banyak hutangnya. Yang keenam, ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal, atau bisa disebut sebagai musafir, atau juga bisa disebut sebagai para pelajar yang merantau atau para pelajar yang belajarnya keluar kota misalnya atau keluar daerah yang jauh dari tempat tinggalnya. Terus yang ketujuh, amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Yang kedelapan, rikab, hamba sahaya atau budak. Ini dia orang yang tidak berhak menerima zakat itu ada 4. Yang pertama, orang kaya. Orang kaya tidak boleh menerima zakat, akan tetapi dia wajib membayar zakat. Terus yang kedua, keturunan Rasulullah. Nah, jadi keturunan Rasulullah, para habaib dan syarifah itu tidak boleh menerima zakat. Tapi kalau berupa hadiah itu diperbolehkan. Terus yang ketiga, orang yang dalam tanggungan yang wajib zakat atau muzaki seperti anak dan istri. Jadi kalau dia berzakat, dia juga tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, orang kafir tidak boleh menerima zakat. Yang kedua yaitu pengertian zakat mal atau zakat harta. Zakat mal berarti pembersihan harta dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Artinya nisab ini mencapai ukurannya atau mencapai batas minimal dia memiliki harta. Nah, itu ya. Jadi di sini ada sesuai surah At-Taubah ayat 103.
Kita lanjut aja. Nah, ini dia macam-macam zakat mal. Yang pertama zakat mal itu ada zakat harta ya, ada binatang ternak, ada emas dan perak, ada pertanian, ada barang galian, ada harta temuan dan perniagaan atau perdagangan. Ini dia harta yang wajib dizakati, itu yang pertama emas dan perak. Besarnya nisab emas yaitu 94 gram. Nisab perak itu 200 gram. Zakatnya harus dikeluarkan adalah 2,5% tiap 1 tahun. Nah, jadi yang namanya tiap 1 tahun itu namanya haul. Ya, kalau harta itu harus mencapai haul, mencapai 1 tahun. Tapi ada juga yang tidak pakai haul, itu nanti ada pembahasan ulangnya. Terus yang kedua, perniagaan, yaitu nisab harta perniagaan seharga dengan nisab emas, zakatnya 2,5% tiap tahun dari harta perniagaan yang senilai 9,6 gram emas. Yang ketiga, binatang ternak. Jadi binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu seperti sapi, kerbau, kambing, dan unta. Jadi seperti ayam, bebek itu tidak bisa dizakati. Yang keempat, hasil tanaman dan buah-buahan. Nah, jadi hasil tanaman dan buah-buahan ini tidak harus mencapai 1 haul atau mencapai 1 tahun. Akan tetapi dia dikeluarkan zakatnya ketika sudah panen. Jadi kalau baru panen langsung dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi nisabnya ukurannya adalah 5 wasak, yaitu 750 kg atau 930 liter beras. Jadi zakat yang dikeluarkan itu 10% apabila diairi dengan air hujan atau sungai. Akan tetapi jika tanaman diairi dengan biaya sendiri atau pakai alat mesin, nah itu zakatnya cuma 5%. Nah, ini dia ada tabel perhitungan zakat. Ya, dari ada zakat Idul Fitri, nisabnya yaitu memiliki kelebihan harta makanan pokok untuk diri sendiri dan orang yang ditanggung anak, istri, pembantu, dan lain-lain. Terus zakat yang dikeluarkan itu 2,5 kg per jiwa. Ya, terus waktunya yaitu akhir bulan Ramadan dan penerima zakat itu ada 8 orang itu ya, fakir miskin itu. Terus yang kedua ada zakat harta. Nah, itu ada emas, perak, uang, harta temuan, hasil tambang, kambing, sapi, onta, dan hasil pertanian. Nah, itu ada masing-masing ya nisabnya. Nisab ini artinya ukuran minimal dia diwajibkan berzakat. Nah, terus ada lagi tabel sebelahnya itu zakat yang dikeluarkan. Nah, kalau kita sudah memiliki emas misalnya 85 gram, maka kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau kita memiliki perak 595 gram, maka yang harus dikeluarkan 2,5%. Dalam artian sudah mencapai 1 tahun. Tapi kalau harta temuan itu tidak harus kita menunggu sampai 1 tahun dulu, akan tetapi ketika kita baru menemukan atau sudah menemukan harta tadi langsung dikeluarkan zakatnya. Dan juga hasil pertanian, nah itu tidak sampai menunggu 1 tahun, akan tetapi kalau kita sudah panen maka langsung dikeluarkan zakatnya. Ya, terima kasih. Sampai sini dulu penjelasan dari saya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.